Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan hormat terima kasih kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi pusat kehidupan kami dan juga sumber sukacita kami, kebahagiaan kami, dan berkat yang berlimpah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jika di pagi hari yang indah ini kembali Tuhan mengumpulkan kami, memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah kebenaran kami, dan Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua yang hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Biarlah semuanya kami dikuatkan dan dibangun terus di dalam iman yang benar, dan hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik, ya sekali lagi salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di ibadah saat teduh kita. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah di-share, yang sudah dibagikan pada pagi hari ini, yang terambil dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang saya akan baca sampai ayatnya yang ke-24 ya. Ya, karena pembahasan firman Tuhan untuk bulan ini adalah bersumber dari kitab Roma. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 3, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Terkadang kita ketika mempelajari Alkitab, kita harus melihat juga terjemahan yang lain, memperbandingkan supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih akurat terhadap makna daripada firman Tuhan. Kita menemukan makna yang lebih tepat. Jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab King James Version, di ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, King James Version, dikatakan, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all. Ya, jadi by faith of Jesus Christ unto all. Jadi adalah oleh iman Yesus Kristus bagi semua orang. Iman Yesus Kristus, the faith of
Jesus Christ. Berbeda dengan the faith in Jesus Christ. Saudara-saudara, iman itu tentunya bukan kosong, ya. Iman itu bukan kosong, tapi berisi kebenaran, berisi kesetiaan dan tanggung jawab. Nah, the faith in Jesus Christ ini adalah merupakan sikap hati, ya, daripada kita yang mempercayai apa yang Yesus lakukan. Sedangkan the faith of Jesus Christ adalah sikap hati daripada Yesus Kristus melakukan kehendak Bapa di surga. Kesetiaan Yesus Kristus, kesetiaan yang full, yang penuh dan yang sempurna. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara sempurna itu adalah merupakan kebenaran yang terwujud dari kesetiaan Yesus Kristus secara penuh, secara full, secara sempurna. Dan kita mengimani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia memikul salib kita, ketika dia memikul salib dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, the faith of Jesus Christ, iman Kristus, kesetiaan Kristus yang penuh itulah yang menjadi kebenaran kita. Yang dikatakan tadi, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah kabar baik bahwa kita memiliki kebenaran Allah yang sempurna, ya. Kita memiliki kesetiaan yang sempurna, tapi bukan kesetiaan kita. Tapi ini adalah kesetiaan semata-mata daripada Anak Tunggal Allah. Ketika Yesus Kristus di Sungai Yordan dibaptis, setelah Roh Kudus hinggap kepadanya, Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kepada Anak Tunggal Allah, Allah Bapa di surga berkenan. Semua umat manusia, seluruh keturunan Adam itu sudah berdosa. Seperti dikatakan di ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang berkenan satupun. Tidak ada manusia yang memiliki kebenaran satupun. Semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Anak Tunggal Allah, Anak Domba Allah, Yesus Kristus, yang melakukan dengan setia kehendak Bapa di surga. The faith of Jesus Christ itulah, kesetiaan Kristus, Yesus Kristus itulah, iman Kristus itulah menjadi iman kita, menjadi kesetiaan kita ketika kita percaya kepada firman kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi kita di sini menemukan kesetiaan kita didapati adalah di dalam Yesus Kristus. Kita tidak memiliki kesetiaan di luar daripada Kristus, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa dan dunia ini sudah diliputi oleh kegelapan. Tetapi Yesus Kristus adalah terang bagi kita. Dialah terang kita. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Itulah realitas kehidupan kita yang sebenarnya. Bagaimana kita mengatakan dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Karena perkataan Allah itu kita percaya. Karena Alkitab menyatakannya dan tidak akan berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa kebenaran kita adalah kebenaran Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab Dia dijadikan dosa. Oleh karena kita yang berdosa, Dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Tetapi oleh karena kesalahan, oleh karena pemberontakan kita, Dia dijadikan menjadi pengganti
menjadi tumbal menggantikan kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan dalam iman kita kepada kesetiaan atau iman Kristus. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, the faith of Jesus Christ menjelaskan kepada kita kabar baik bagi saudara, bagi saya, dan bagi semua orang yang percaya. Sesuatu hal yang dilakukan oleh Allah bagi saudara dan saya dengan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tidak akan pernah bisa sempurna, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa save, kita hanya bisa diselamatkan, kita hanya bisa diberkati, kita hanya bisa merasakan damai sejahtera, dan kita hanya bisa bahagia selama-lamanya hanya oleh karena kita berada di dalam kesetiaan Kristus yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah mendapati kita menjadi benar. Yang tadinya kita adalah orang yang tidak benar, tapi Allah mendapati kita menjadi orang benar. Yang tadinya kita adalah orang yang berdosa, tapi Allah mendapati kita menjadi orang kudusnya. Karena apa? Karena kita sudah berada di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran, hidup, jalan, dan hidup dan kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang kita jalani setiap hari, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena dikatakan tadi di ayatnya yang ke-24, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan dalam Kristus Yesus secara totally. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah, tapi secara keseluruhan, sempurna, lengkap. Dan dengan cuma-cuma kita ditebus dan dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Inilah standar daripada kebenaran Allah yang berlaku bagi umat manusia saat ini. Yaitu standar kebenaran Allah yang sempurna, yang diperoleh setiap orang yang percaya. Di lain daripada itu adalah standar kebenaran manusia. Standar kebenaran Allah adalah bahwa Yesus Kristus menyatakan bahwa segala dosa kita diampuni. Itu adalah standar kebenaran Allah. Tidak kurang dan tidak lebih. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita menerima standar kebenaran Allah yang sempurna itu dengan cuma-cuma. Kita tidak bisa menambahkan apapun kepada apa yang sudah selesai dikerjakan Yesus Kristus. Kita hanya mengimani, kita hanya mempercayai, merespon secara positif bahwa kebenaran kita adalah kebenaran Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang menjadi kebenaran kita. Standar kebenaran Allah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, adalah standar kesetiaan Kristus yang sempurna. Standar kebenaran Allah adalah standar pekerjaan Kristus yang sudah selesai dan harus diterima oleh manusia hanya melalui iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa ya kita harus percaya kepada ketaatan Kristus yang sempurna sebagai kebenaran kita? Kenapa, saudara-saudara? Oleh karena Allah sanggup melakukannya bagi kita. Amin. Karena Allah sanggup melakukannya bagi kita, bahwa kita ditebus dengan cuma-cuma dan kita dibenarkan hanya melalui iman. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus mau melakukan itu bagi kita. Sehingga kita dilayakkan di hadapannya dan kita diperkenankan oleh Allah di hadapan Bapa di surga hanya oleh karena Yesus Kristus mau menggantikan kita sebagai pribadi yang sempurna. Dan kita berada di dalam Dia, dan kita diperhitungkan oleh Allah menjadi orang yang sempurna, bukan orang yang bercacat. Saudara-saudara, tidak bisa orang yang bercacat diterima di dalam surga. Hanya orang kuduslah yang bisa diterima oleh Allah di dalam surga. Karena itulah sebabnya kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Inilah kebenaran kita. Karena kita ini manusia tidak punya kebenaran sedikit pun. Satu pun tidak ada kebenaran kita. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Tetapi Yesus Kristus rela mati menebus kita dari segala dosa. Dan Dialah kebenaran kita.
Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah di ayatnya yang ke-31 dikatakan di pasal 3 ini, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Meneguhkan apa? Meneguhkan hukum Taurat. Apa yang diteguhkan dari hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Yang diteguhkan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat adalah dikatakan di ayatnya yang ke-27. Ya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang pertama yang dinyatakan, yang diteguhkan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Ayat 27. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Itulah yang diteguhkan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Bahwa melalui kesaksian hukum Taurat sendiri, tidak ada manusia yang dibenarkan karena melakukannya. Itu yang diteguhkan. Ya, kebenaran itu yang diteguhkan oleh Paulus tentang hukum Taurat di sini. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini yang diteguhkan. Ya, ini yang dikokohkan, yang disaksikan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Kalau kita dilihat di dalam terjemahan, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan di dalam King James Version, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Therefore we conclude. Karena itu kami menyimpulkan. Ini adalah suatu kesimpulan yang ditegaskan oleh Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Apa, saudara-saudara? Bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, hanya melalui iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah standar kebenaran Allah saat ini, bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, bukan ditambah dengan perbuatan-perbuatan manusia. Hanya melalui iman pure, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hanya melalui iman? Tidak ditambah dengan perbuatan-perbuatan, karena Yesus sudah melakukannya dengan sempurna. Perbuatan baik Yesus Kristus adalah perbuatan kita di hadapan Allah. Karena dia adalah wakil kita. Dia adalah representasi kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga sehingga kita berkenan kepadanya. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apa maksudnya dari semua kebenaran ini ketika itu dinyatakan kepada kita? Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kebenaran Allah sebagai bentuk hadiah di mana kita diberikan hidup yang kekal dengan cuma-cuma, dikaruniakan kepada kita hidup yang kekal dengan cuma-cuma, grace alone, saudara-saudara. Haruslah itu menjadi sumber sukacita kita di dalam mengekspresikan kehidupan kita setiap hari. Itulah kebenaran yang harus mempengaruhi perilaku kita setiap hari. Dorongan untuk bersyukur kepada Tuhan adalah dorongan di mana kita mengerti dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itulah yang harus mempengaruhi pikiran kita, yang menopang pikiran kita, hati dan jiwa kita, dan seluruh tindakan kita. Kita selalu sadar bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah orang-orang benar, dan kita harus bersikap sebagaimana kita layaknya sebagai orang yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu marilah kita bergaul dengan Allah. Marilah kita bergaul dengan Kristus Yesus Tuhan kita melalui iman kita, yaitu the faith of Christ. Kita mengimani kesetiaan daripada Yesus Kristus adalah kesetiaan kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang menopang kita untuk senantiasa bisa berdiri teguh melawan semua rintangan persoalan hidup, karena Yesus sudah menang mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan kita tetap bisa berdiri di hadapan Allah
Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kemenangan kita. Maka dikatakan kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus Tuhan kita sudah mengerjakannya bagi kita dengan sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita terus menyuarakan dan memberitakan Injil kasih karunia Allah menjadi jalan keselamatan dan kebenaran bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena iman Kristus, kesetiaan Kristus yang sempurna adalah menjadi kesetiaan kami di pandangan Allah. Kami sudah dibenarkan dan kami sudah dikuduskan dan kami setiap hari bersuka cita. Kami setiap hari mengucap syukur dan kami setiap hari merasakan damai sejahtera dan kekuatan power daripada kasih karunia Allah. Itu adalah menjadi kekuatan kami untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami dan bahkan menghadapi segala rintangan yang ada. Dalam Kristus kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kembali ke Ibu Ria. Ya.